Anda menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari ini Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat pimpinan nasional di kawasan Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui apa saja pembahasan yang terjadi di Rapimnas PKS, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Laurentius Lintang yang saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat. Ya, Loren, pembahasan apa saja yang dilakukan PKS pada Rapimnas hari ini? Iya, selamat sore Rolando. Memang Partai Keadilan Sejahtera atau PKS saat ini memang sedang menggelar rapat pimpinan nasional ataupun Rapimnas yang memang sudah dimulai pada hari ini dan akan berakhir besok pada tanggal 21 Juni 2022. Di mana memang tadi agenda Rapimnas begitu sudah dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun inti dari Rapimnas sendiri akan dimulai nanti pada pukul 16.00 secara tertutup begitu. Di mana memang salah satu agenda ataupun dua agenda yang nanti akan dihasilkan tentunya juga yaitu memilih kriteria calon Presiden Republik Indonesia dan juga calon mitra koalisi yang tentunya akan bekerja sama dengan PKS pada pemilu 2024 nanti. Di mana saat ini kami sedang bersama dengan salah satu juru bicara PKS, Bapak Ahmad Fathul Bari atau Pak Fatul. Pak Fatul, selamat sore Pak. Mas Lorenz. Ya Pak, mungkin Pak terkait dengan kan salah satu agenda nanti yang akan dihasilkan pada Rapimnas kali ini adalah calon mitra koalisi Pak. Untuk sampai sekarang Pak, bagaimana Pak perkembangan dari mitra koalisi dari PKS sendiri Pak? Boleh Pak mungkin disebutkan sedikit Pak kira-kira dari DPW sendiri lebih banyak mencalonkan siapa ini Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan jurnalis atas atensinya. Ya, pertama memang ini salah satu acara yang kita lakukan dalam respon berbagai dinamika politik yang berkembang ya. Sehingga kami DPP PKS menyelenggarakan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional dari unsur DPP dan juga mengundang seluruh DPW se-Indonesia. Salah satunya yang paling utama adalah bagaimana kita menyerap aspirasi dari daerah. Karena tentu pemilu yang akan dilakukan ini salah satu ujung tombaknya adalah struktur kami yang ada di provinsi, kabupaten kota masing-masing dan struktur-struktur di bawahnya. Sehingga apa yang kami lakukan ya yang utama adalah menjaring terlebih dahulu aspirasi dari mereka. Yang salah satunya ya menjaring aspirasi dari konstelasi politik yang berkembang. Baik itu terkait dengan perkembangan politik yang terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh DPP PKS dalam menjalin komunikasi lintas parpol, nama-nama yang berkembang dalam komunikasi lintas parpol untuk yang akan diusung menjadi capres maupun cawapres, dan itu yang akan kami bicarakan di Rapimnas yang memang kita agendakan rencana 2 hari. Jadi hari ini tadi sudah pembukaan, nanti kita akan lanjutkan sampai besok siang rencananya kalau tidak mundur. Dan ini hal-hal yang akan kami bahas antara lain ya bagaimana kita mengkonsolidasikan terlebih dahulu, mendengarkan masukan, aspirasi, lalu juga merumuskan agenda bersama, dan yang paling utama ya hal-hal strategis tadi yang disampaikan, baik itu mitra koalisi maupun juga aspek capres dan cawapres. Pak, terkait dengan komunikasi Pak dengan partai-partai lain Pak, mungkin boleh Pak mungkin disebutkan sedikit Pak, apakah PKS sudah melakukan penjajakan dengan partai-partai lainnya yang kira-kira bisa Pak menjadi koalisi? Ya mungkin seperti yang teman-teman media sudah ketahui ya, berita di publik kan bagaimana kita juga secara intensif melakukan komunikasi terhadap partai lain, baik itu yang berkembang namanya mungkin dengan beberapa contoh misalnya, maupun juga partai-partai lainnya. Ini kami lakukan karena kami sadar bahwa PKS ini juga bukan partai yang punya kemewahan untuk mengusung calon presiden maupun calon wakil presiden dengan jumlah suara kami yang belum mencapai 20%. Untuk itu yang pertama, untuk itu kita melakukan beberapa langkah. Pertama tentu sebagai partai politik yang punya tanggung jawab publik untuk menyambung aspirasi dan suara masyarakat, ya kita akan coba usahakan nanti kita sedang kaji akan melakukan pengujian undang-undang terkait dengan ambang batas pencalon presiden, dan mungkin di dalam Rapimnas nanti juga akan dibahas terkait dengan hal tersebut. Yang kedua tentu ya kita menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik agar apa yang kita lakukan ini untuk mengusung capres-capres ya bisa mencukupi
Oleh karena itu di Indonesia sekarang kan memang yang bisa mengusung sendiri di tahun 2024 ini hanya PDIP gitu. Sedangkan ya semua partai lain ya hampir dipastikan ya mereka pun juga menjalin komunikasi untuk koalisi. Dan itu makanya PKS bisa dikatakan ya hampir semua partai politik kita menjalin. Tetapi memang intensitasnya mungkin hanya ya tidak banyak lah untuk saat ini walaupun tetap berkembang ya dinamikanya. Baik Pak Fatul, terima kasih banyak atas waktunya.